Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak buat sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalaupun lepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatin buat munculin pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Satu video ini mungkin nggak bisa menjelaskan semua penyebab atau permasalahan yang ada. Tapi mungkin ini saatnya perempuan fokus sama kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan, gak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita dengan aku Indah dan aku Ailsa. Jadi kali ini kita akan bahas tentang feminisme dan disorientasi sosial seksual dalam perspektif Islam. Yap, betul banget nih. Pada topik kali ini kita bakal bahas banyak banget insight yang lebih santai biar kita bisa lebih paham gitu. Iya. Bener. Jadi kali ini kita akan ditemenin oleh dua narasumber kece kita nih. Yang pertama yaitu ada narasumber kita bernama Kanadia. Kanadia merupakan mahasiswi yang concern tentang isu gender. Oke. Hai semuanya, seneng deh bisa gabung di sini. Dan ada narasumber kedua kita, ada Kak Raisa, mahasiswa yang sering ngulik fikih kekinian dan isu moral dalam Islam. Halo teman-teman. Semoga obrolan kita kali ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Oke, jadi langsung aja ya. Aku dan Ailsa akan tanya beberapa tentang isu yang ada di lingkungan saat ini ya. Gitu. Jadi menurut Kanadia nih, bagaimana sih perkembangan feminisme di kalangan remaja dan mahasiswa itu sekarang?
Jadi sekarang tuh feminisme udah kayak jauh lebih relevan dan relate gitu ya di dunia kampus. Jadi banyak mahasiswi itu mulai sadar pentingnya kesetaraan, keamanan, dan ruang aman bagi perempuan. Misalnya nih soal hak bicara, terus kesempatan organisasi, atau isu kekerasan seksual yang udah makin dibicarakan gitu. Tapi apakah masih ada ketidakadilan yang real kejadian dalam kehidupan? Masih banyak. Misalnya kayak stereotip bahwa perempuan itu kurang tegas gitu. Kalau enggak cocoknya tuh kita perempuan kerjanya tuh di balik layar aja, atau mungkin nggak perlu karir-karir yang tinggi gitu. Belum lagi kasus catcalling. Apa sih catcalling itu? Jadi catcalling itu kayak kita nih kalau semisal lewat di depan kumpulan cowok-cowok gitu, kita kayak di kiu cewek gitu. Tapi Ya digoda-godain. pernah nggak Kak Nadia atau Kak Raisa sendiri ngalamin hal seperti itu? Aku sendiri pernah sih. Ya, aku juga pernah sih. Terus gimana caranya nanggepin hal itu? Mungkin ya dibiarin aja ya. Soalnya Iya, kalau ditanggepin itu takutnya malah dianya jadi-jadi terusan. gitu ya. Jadi-jadi mereka. benar. Berarti Makin kayak menggoda. Iya. cuek gitu ya. Iya, Soalnya benar. Sepul gitu. Ya udah abaikan aja. Nggak penting juga kan kita ngurusin orang kayak gitu. Oke, benar. Jadi yang dulu kita itu kayak misalkan nih mau jadi organisasi maupun jadi kayak pemimpin itu pasti kayak susah banget ya, karena dulu itu kan belum ada namanya kesetaraan gender. Iya. Tapi sekarang itu karena udah ada kesetaraan gender, kalau misalkan perempuan mau jadi pemimpin organisasi atau mau jadi presiden atau apapun itu sekarang itu udah ada kesamaan hak gitu. Iya. Jadi kayak ya udah sama aja, atau sama-sama manusia gitu. Dan itulah positifnya ya. Iya. Nah terus ini sekarang nih menurut Kak Raisa, bagaimana sih fakta disorientasi sosial seksual dalam kalangan remaja mahasiswa itu? Nah, fenomenanya tuh sekarang tuh makin kelihatan ya, karena media sosial sekarang juga makin terbuka. Iya, Terus akses untuk ke medianya tuh gampang banget, mau dimanapun, siapapun, kapanpun kita mau kan bisa tuh. Nah, dari situ banyak konten yang seolah-olah ia menormalisasi suatu hubungan yang sejenis. Maaf nih ya, misalnya kayak gay, homo gitu ya. Iya, benar-benar. Kota besar itu Iya, kayak udah biasa. Bener. Jadi sehingga sebagian mahasiswa itu jadi bingung gitu. Sebenarnya identitasnya ini tuh bener apa enggak sih, cewek apa cowok sih gitu, kok sampai berdua-duaan gitu. Nah, lingkungan kampus yang bebas ini juga dapat mempengaruhi cara pandang seseorang mengenai hal tersebut. Gitu. Jadi bukan cuma fenomena yang ada di luar negeri aja gitu ya. Iya, benar-benar. Di sekitar kita juga masih ada yang Iya, nyata. masih lumayan ya. Iya, kayaknya betul ya. sekali, betul sekali. Bahkan sekarang makin menyebar gitu, makin luas. Iya, gitu. heeh. Karena Udah dia kayak itu biasa aja. bergerak cara diam-diam kan, lama-lama Iya. diam-diam, terus dia masuk ke satu komunitas, nah jadi besar nanti dia. Nah, bahkan munculnya komunitas-komunitas sendiri itu berawal dari kampus. Soalnya di kampus itu kan banyak mahasiswa berasal dari daerah yang banyak ya. Macam-macam, macam-macam. Benar, jadi kita nggak bisa menentukan banyak sifat itu berbeda-beda atau sama gitu. Nah, makin dari kasus ini makin dilihatlah bahwa isu ini tuh sebenarnya makin dekat sama mahasiswa sendiri. Jadi kita harus benar-benar aware gitu. Iya. Terus juga kita harus pinter milih mana yang baik dan yang buruk. Iya, Bisa betul ada sekali, juga betul. Harus dipilah-pilah. Bener. Kayak berteman tuh juga harus kayak bisa milih, oh ini teman yang baik dan ini yang buruk. Iya. Biar nggak sampai kita itu kayak tergabung dalam hal itu. Gitu. Apalagi kalau udah terjerat dan udah menurut kita udah normal, itu kayak bahaya banget kan. Iya, Bener banget. Nah, oke, jadi langsung aja ya kita masuk ke topik utama kita. Dan sekarang kan ini banyak yang bilang feminisme itu bertentangan dengan Islam. Nah, lalu menurut Kak Nadia nih, bagaimana sih menurut Kak Nadia tentang hal itu, bahwasannya feminisme itu bertentangan dengan Islam ataukah tidak? Jadi menurutku itu ya, karena orang-orang tuh sering mencampur-campur konsep gitu. Jadi semua konsep tuh dijadiin satu, dicampur-campur sama orang-orang,
Jadi sebenarnya tuh feminisme tuh luas. Ada feminisme barat yang memang bertentangan sama ajaran Islam gitu. Terus ada juga feminisme yang dia itu feminisme keadilan. Jadi fokusnya itu memastikan perempuan itu bisa diperlakukan semena-mena gitu. Jadi yang ini tuh nyambung sama prinsip keadilan dalam Islam gitu. Jadi konfliknya ada di definisi dan pemahaman ya? Iya, betul banget Kak. Ya, di situ soalnya karena banyak yang menolak feminisme karena mereka cuma lihat dari versi ekstrimnya aja gitu. Benar. Nah, terus nih, aku juga mau tanya tentang ini. Apa sih masalah utama dari disorientasi seksual dalam Islam? Kak Raisa tuh gimana ya tentang hal itu? Masalah utamanya itu ada di penyimpangan fitrah ya menurutku. Nah, dalam Islam sendiri hubungan romantis itu bisa dibangun dari dua gender kan, cewek sama cowok. Nah, itu pun harus dalam ikatan yang sama, pernikahan contohnya. Soalnya di lain itu kan bisa disebut kayak zina itu kan takutnya. Nah, ketika ada orientasi yang melangkahi hal itu, jadi Islam itu menganggap dia keluar dari syariat Islam. Dan semua pasti tahu hukumnya gitu loh. Tapi Islam kan nggak suruh kita buat membenci orangnya kan? Iya, bener banget, betul. Islam itu nggak mengajarkan kita kebenci pada pelakunya. Yang ditolak itu adalah perilakunya. Karena sejelek-jeleknya manusia itu tetap sama kan, hak asasi manusianya tuh. Benar banget. Jadi manusia tuh harus tetap diberlakukan dengan hormat. Nah, mereka itu sebenarnya kasihan karena dia salah jalur kan. Iya. Jadi kita harus gandeng dia buat ke jalan yang benar lagi, ditonton gitu. Jadi rangkul gitu ya. Jadi tugas kita itu sebenarnya mendampingi, kemudian mengarahkan, bukan malah menghakimi. Jadi kayak lebih ya udah diarahkan yang baik gimana. Kita harus kayak peduli sama yang lain. Iya. Satu sama lain. Iya, kita acuh. Benar-benar. Nah, terus tentang peran media nih. Apakah peran media itu besar ya dalam hal itu? Oh, besar sekali kalau menurut saya ya. Karena media itu sering membuat hubungan sesama jenis itu terlihat estetik, terus lucu, bahkan normal. Contohnya itu kita ambil media sosial TikTok ya. Nah, di mana ada satu orang yang buat mungkin sesama jenis dan itu berbau romantisasi. Nah, itu para permisalnya dia pasti kayak, oh ternyata ini tuh normal ya. Jadi makin banyak orang itu buat karena itu dianggap sebagai dinormalisasikan. Yang dulunya kayak malu-malu, sekarang udah makin terang-terangan. Padahal dalam Islam itu ada batasan sendiri kan di sananya, nggak boleh dilangkahi. Iya, ikhtilaf lah bahasanya. Benar-benar. Itulah ya. Oke, masuk ke solusi untuk Kak Nadia. Bagaimana cara mahasiswi memahami feminisme tanpa melenceng dari nilai Islam? Jadi sebenarnya tuh ada tiga cara ya buat mahasiswa itu bisa memahami apa itu feminisme. Yang pertama itu pahami bahwa Islam itu sangat menghargai perempuan, sangat sangat Memuliakan lah, memuliakan banget harusnya. sosok perempuan itu. Jadi kalau bicara soal kesetaraan itu bukan berarti yang kita harus sama gitu, tapi adil sesuai porsinya masing-masing gitu. Terus yang kedua itu penting buat mahasiswi punya literasi gender berbasis nilai Islam. Kemudian yang ketiga itu lingkungan kampus dan organisasi itu harus mendukung keamanan perempuan, anti pelecehan, gitu. Anti stereotip dan mendukung ruang aman. Iya benar. Jadi dari orang-orang di sekitar juga ya. Jadi kayak ketika orang itu paham bahwasanya keamanan itu penting banget buat wanita, terus bisa ngelindungin, itu juga penting kayak biar kita itu nggak terjerumus ke hal yang itu yang nggak benar gitu. Iya benar.
Nah, terus nih, bagaimana sih solusi Islam itu terhadap disorientasi seksual menurut Kak Raisa? Menurut saya tuh ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah pendidikan akidah dan akhlak, di mana bekal ilmu itu tuh dapat menunjukkan tujuan hidup kita itu apa, terus marwah kita sebagai perempuan itu kayak gimana. Itu. Kemudian yang kedua adanya komunikasi keluarga yang baik. Nah, dari sini kan banyak tuh kasus-kasus atau masalah yang terjadi dikarenakan ketidakharmonisan antara keluarga dan dirinya, sehingga dia lebih nyaman di luar. Nah, takutnya dengan kenyamanan itu tertimbul perspektif kayak, oh ternyata dia seperhatian itu ya. Nah, tanpa kesalahan berpikir, jadi dia nganggap oh ternyata dia sayang sama aku. Nah, itu dia nggak berpikir di luar di luar normalnya. Di luar normalnya. Jadi dia nggak peduli cewek atau cowok, yang penting dia oh aku nyaman sama ini, jadi aku sama ini aja gitu. Gitu ya. Benar. Kemudian yang ketiga ada lingkungan yang positif. Seperti ikut komunitas yang berbau positif juga di kampus, itu juga bisa. Namun untuk mengikutnya juga kita juga harus punya pegangan lah. Dimana kita bisa membedakan yang tadi ya, yang baik kita ikuti, yang buruk kita jauhi. Karena nggak selamanya sama orang banyak itu banyak baiknya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilah. Dan yang terakhir ada pendekatan secara empati. Nah, di mana pendekatan ini dibutuhkan agar kita bersama dengan pelaku-pelakunya ini agar tidak mempunyai jarak yang jauh, biar kita nggak terlalu lebih sampai gitu loh. Nah, kalau kita menasehati secara kasar, takutnya mereka malah menjauh. Berontak juga. Jadi kita makin jangkauannya makin jauh juga kan. Takutnya mereka jauh, terus kita gak dapat apa-apa, dianya terus berlanjut seperti itu. Jadi kan broken home gitu bakal susah ya. Iya. Gak dapat peran yang penting di keluarga itu. Bener. Gitu sih Kak. Jadi cara terbaiknya itu mendampingi ya, bukan malah menghakimi orang-orang yang kayak gitu-gitu. Iya, betul banget. Karena dakwah di Islam itu sendiri kan secara lembut ya, bukan kasar. Nah, tujuan kita pertama itu tuh untuk memberikan paham, bukan malah untuk menjatuhkan dianya. Mengajak juga. Nah, oke. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan hari ini bahasanya sangat bermanfaat banget ya, apalagi untuk perempuan ini juga laki-laki supaya lebih ngerti gitu gimana sih caranya kayak melindungi wanita dan berikan keamanan gitu juga. Nah, jadi kita tahu bahwasanya feminisme itu nggak selalu bertentangan dengan Islam ya, tergantung pemahaman dan konteksnya itu sendiri. Dan soal disorientasi seksual, Islam punya sikap tegas tapi tetap manusiawi. Ada aturan yang jelas, tapi cara menyampaikannya juga harus baik. Terima kasih ya Kak Nadia, Kak Raisa. Terima kasih udah jadi narasumber kita. Terima kasih juga. Berdua. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan juga bisa dijadikan refleksi buat kita semua ya. Amin. Tutup. Jadi sekian dari podcast kita, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita ke informasi lain, Gerakan Women's March 2018 kembali digelar di Jakarta Sabtu pagi. Ribuan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas melaksanakan aksi Long March dari Jalan Tamrin menuju kawasan Monas. Sejumlah isu seperti halnya kekerasan terhadap perempuan, buruh migran, kesetaraan gender, dan orientasi seksual menjadi fokus dalam gerakan ini. Jelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, sejumlah aktivis dari berbagai komunitas dan organisasi berbasis isu perempuan dan kesetaraan gender kembali menggelar aksi Women's March 2018. Aksi dimulai sekitar pukul 7 pagi dan dibuka dengan berjalan kaki dari Jalan Tamrin menuju Taman Aspirasi Monas. Aksi yang diikuti oleh ribuan peserta ini mengusung tema
Lawan bersama untuk menyuarakan 10 isu. Berbagai tuntutan seperti menolak rancangan KUHP, percepatan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, dan RUU perlindungan pekerja rumah tangga yang berpihak kepada perempuan, serta penyelesaian kasus buruh migran menjadi tuntutan gerakan ini. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Miladia Rahma yang memantau langsung aksi Women's March Indonesia 2018. Selamat siang Mila. Mila, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa alasan mereka melakukan aksi ini pada hari ini? Karena mengingat tentunya ini jalan seharusnya steril begitu, yang bisa dilakukan esok hari yang biasanya ada Car Free Day. Namun mengapa justru di hari ini dilakukannya? Ya, selamat siang Iqbal. Memang kalau kita bicara kenapa kemudian harus dilaksanakan pada tanggal 3 Maret begitu ya. Selain kemudian ini juga bertepatan dengan menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Ini tentu saja dipastikan karena pada saat tanggal 3 ini juga bisa dikatakan weekend ya. Sehingga diharapkan saja tentu saja aktivitas atau aksi dari Women's March Jakarta 2018 ini bisa diikuti oleh banyak pihak. Dan suara-suara atau isu-isu yang kemudian menjadi tuntutan dan menjadi fokus ini juga bisa disuarakan begitu. Tapi itu rasa-rasanya hanya sekedar apa ya, ini hanya sekedar simbol saja sebenarnya untuk aksinya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian momen ini menjadi tempat atau menjadi sebuah kanal bagi perempuan-perempuan Indonesia dalam hal ini maupun para aktivis perempuan maupun aktivis kesetaraan gender untuk kemudian menyuarakan aspirasi mereka. Nah, berkaitan dengan apa yang kemudian menjadi agenda acara atau gerakan Women's March Jakarta 2018 seperti sudah disampaikan, acara ini dibuka sekitar pukul 7, dibuka dengan berjalan kaki dari pelataran parkiran Hotel Sari Pacific Jakarta sampai menuju ke Taman Aspirasi di kawasan Monas ini, tepatnya di depan Istana Merdeka. Ada 10 poin atau 10 gugus isu yang kemudian disuarakan. Beberapa di antaranya tadi seperti sudah disampaikan, ada soal buruh migran, soal penolakan rancangan KUHP, ada soal kemudian percepatan pengesahan perlindungan bisa perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian percepatan RUU terkait juga penghapusan kekerasan seksual. Ini menjadi hal-hal yang kemudian disuarakan. Tapi Iqbal, tentu saja salah satu hal yang juga menurut saya menarik dan saya pikir ini momen yang pas sebenarnya untuk kita bahas dalam memperingati juga Hari Perempuan Internasional adalah soal buruh migran. Kita tahu data dari BNP2TKI menyebutkan bahwa 60% kemudian buruh migran Indonesia yang berasal dari Indonesia ini 60%-nya adalah kaum perempuan. Sehingga kalau kita tahu bahwa dari angka ini, kita tahu juga di sisi lain ada banyak angka kekerasan yang terjadi pada buruh migran, mayoritas juga kemudian dialami oleh perempuan. Kita tahu 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada sebuah video viral yang kemudian muncul yang memperlihatkan bagaimana salah seorang buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong mendapatkan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal dari majikannya di Hong Kong, dan sampai sekarang kita masih belum tahu juga siapakah identitas dari buruh migran tersebut. Tapi menurut kemarin yang sudah disampaikan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong juga sudah mengamankan korban ini. Di sisi lain masih segar diingatan kita pada bulan Februari, pada tanggal 10 Februari, salah seorang buruh migran Indonesia asal NTT, yakni Adelina Sau, juga meninggal dunia di Malaysia karena mendapatkan kekerasan dari majikannya. Menurut saya ini menjadi sebuah sinyal bahwa Indonesia ini darurat sekali permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, dalam hal ini buruh migran. Tapi untuk membahas lebih jauh, kebetulan Iqbal di sini saya sudah bersama dengan teman-teman dari Migran Care. Ada Mbak Anis Hidayah yang sudah familiar mungkin di kita, yang merupakan Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migran Care. Mbak Anis selamat siang. Ngobrol lagi. Mbak, ini momen yang pas saya kira ini ya, berkaitan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Tapi apa yang kemudian Mbak Anis bawa nih mewakili teman-teman buruh migran? Ya, karena ini Hari Perempuan Internasional, kita juga ingin menyampaikan kepada pemerintah ini bahwa ada juga persoalan yang dihadapi perempuan kita yang terpaksa bekerja ke luar negeri, dan sampai hari ini situasi mereka masih belum beranjak dari kerentanan terhadap praktek-praktek yang eksploitatif, mulai dari kekerasan yang mereka hadapi, kasus-kasus perkosaan, trafficking, gaji tidak dibayar, situasi kerja yang tidak layak,
meninggal dunia, terancam hukuman mati gitu. Jadi itu masih menjadi situasi umum yang dihadapi perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di sektor-sektor tertentu seperti pekerja rumah tangga migran gitu. Masih segar di ingatan kita Februari kemarin Adelina Sow harus meregang nyawa, harus kehilangan nyawanya karena mendapatkan kekerasan fisik. Terus kemarin juga baru viral buruh migran di Hong Kong. Ini sebenarnya sudah sedemikian darurat Mbak, tapi apa yang kemudian Mbak Anies menangkap ini sinyal seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya kira kasus Adelina, kemudian video yang juga baru beredar tentang kawan kita di Hong Kong yang juga mengalami kekerasan, itu panggilan darurat kepada pemerintah Indonesia, eksekutif, legislatif juga, untuk segera bangun bagaimana pemerintah Indonesia sudah semestinya yang selama ini sudah disumbang sangat besar oleh pekerja migran kita dari devisa yang dikirim, dengan membangun sistem perlindungan yang lebih berpihak pada perempuan gitu. Jadi kita ke depan ingin membayangkan bahwa mereka yang terpaksa bekerja ke luar negeri itu sadar tentang haknya sebelum berangkat, sudah punya pendidikan yang cukup gitu ya, baik pendidikan formal maupun pendidikan tentang migrasi. Mereka tahu kemana kalau terjadi persoalan, mereka membaca betul isi kontraknya, konsekuensinya kalau itu dilanggar dan lain sebagainya, ada akses komunikasi, bisa berorganisasi gitu. Nah, sistem itu yang harus dibangun oleh pemerintah dengan tata kelola migrasi ke depan. Kita punya undang-undang baru gitu, tetapi kan undang-undang ini masih baru disahkan dan perlu implementasi gitu. Nah, kalau saya baca dari kemudian siaran pers yang tadi dibagikan teman-teman Migran Care, ada angkanya cukup memprihatinkan. Di Kupang di NTT saja dari 2013 sampai 2018 kalau tidak salah ada 192 buruh migran yang meninggal. Dan NTT sebenarnya dari dulu kita tahu ini sudah darurat perdagangan orang, human trafficking. Langkahnya harusnya gimana sih Mbak, dan apa yang harus kita lakukan sebagai sesama perempuan, sebagai sesama saudara gitu ya, sebangsa setanah air yang mungkin kita bisa lakukan lah paling nggak untuk membantu awareness juga selain membangun, untuk menyemangati itu apa? Ya, kami selalu mengatakan bahwa persoalan ini kan harus diselesaikan dari akarnya. Perempuan-perempuan yang akan bekerja ke luar negeri itu juga harus mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Mereka harus dapat informasi, mereka harus sadar haknya seperti apa. Di negara lain berbeda sistemnya dengan kita. Kalau dilanggar cara melawannya seperti apa, itu harus dapat betul sebelum mereka berangkat gitu. Sementara di sisi yang lain, negara yang menurut Nawacita katanya akan hadir, itu harus dihadirkan sejak dari desa. Dari mana buruh migran itu berasal. Informasi ada di sana, pendataan ada di sana, kemudian pendidikan tentang migrasi yang aman itu harus ada di sana. Sehingga ini juga akan membantu begitu ya, berkontribusi bagaimana sistem ini ke depan juga lahir dari bawah gitu, sesuai dengan kebutuhan, akan menjawab persoalan. Tetapi di sisi yang lain, akses perempuan atas pendidikan itu harus diperbaiki. Kemudian perkawinan anak harus diselesaikan, kasus kekerasan terhadap perempuan harus diselesaikan, pembangunan yang sedang dijalankan itu harus melibatkan perempuan gitu. Jadi ada korelasinya dengan berbagai persoalan yang itu harus diselesaikan oleh pemerintah. Baik, Mbak Anies terima kasih karena waktunya singkat, sebenarnya masih pengen ngobrol ya, tapi makasih banyak Mbak Anies. Itu tadi Iqbal perbincangan saya dengan Mbak Anies Hidayah yang merupakan salah satu pejabat begitu ya di Migran Care yang menyatakan bahwa angkanya cukup fantastis dari 2013 sampai 2018. Data dari BNP 2 TKI Kupang menyebutkan bahwa ada sekitar 192 orang buruh migran Indonesia yang asalnya dari NTT yang kemudian sudah meninggal dunia. Ini artinya sebuah angka yang fantastis dan perlu upaya dan langkah yang sangat strategis bagaimana untuk kemudian melindungi para buruh migran kita begitu. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan buruh migran sudah disahkan. Harapannya nanti akan ada langkah-langkah atau aturan-aturan turunan yang kemudian bisa melindungi buruh migran secara spesifik dan secara menyeluruh. Selain juga masalah buruh migran yang juga menarik di sini adalah soal bagaimana kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Data dari Komnas Perempuan Iqbal, saya memang sedikit bersemangat ya karena ini berkaitan dengan mewakili perempuan juga begitu. Tapi Iqbal bicara soal kekerasan terhadap perempuan, angkanya di tahun 2016 masih sangat tinggi. 259.000 angka kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Indonesia. Di mana sekitar mungkin 245.000-nya terjadi di ranah domestik. Artinya relasi antara keluarga ini masih cukup tinggi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari gerakan ini bisa membangkitkan juga energi yang sama bagi sesama perempuan atau mungkin kepada kaum laki-laki
yang juga ikut mendukung supaya perempuan ini tidak lagi menjadi kaum minoritas, tidak lagi menjadi kaum yang tertindas begitu ya. Karena mau tidak mau kita ini lahir semua dari rahim perempuan, jadi kita harus berusaha untuk bagaimana posisi perempuan itu jauh lebih kemudian dimuliakan begitu. Kembali ke studio Iqbal. Baik Mila, terima kasih atas informasinya. Semoga aksi ini tidak sia-sia dan bisa langsung didengarkan oleh pemerintah pusat tentunya. Terima kasih Miladia Rahma atas informasinya kembali.